Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustri Sylvia, mahasiswa PPGPAI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, tahun 2024. Berikut ini adalah dokumentasi video pembelajaran PPL saya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anda Hafiz, bantu Ibu menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu, kemudian kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Afifah ada. Ainia, Amelia, Karel, Diva, Fahra Ramadhani, Fahru Rozi, Farel, ada Fatih, Aura, Kayana, Kevin, Keisha, Latifah, Luna, Zahra ada. Siap untuk belajar hari ini? Ada beberapa teman kita yang tidak datang. Walaupun dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan. Ya. Kira-kira tahu tidak materi pembelajaran kita hari ini apa? Apa materi kita hari ini? Tentang perkelahian pelajar ya. Anak Hafiz, bantu Ibu hidupkan proyektornya terlebih dahulu. Ini adalah materi kita hari ini tentang menghindari akhlak mazmumah. Pertama kita membahas tentang perkelahian pelajar, yang kedua tentang miras, kemudian yang ketiga adalah tentang narkoba. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini yang mana nanti anak-anak bisa memecahkan permasalahan ini, kemudian bisa membuat konten. Nanti akan Ibu kasih tugas kelompoknya. Kemudian yang terakhir bisa menguraikan bahwa perkelahian pelajar, miras dan narkoba itu merupakan perilaku yang dilarang oleh agama. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ketika berbicara tentang perkelahian pelajar, apa yang terbesit di dalam kepalanya? Coba siapa yang bisa? Coba Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada Hafiz. Coba Hafiz, kira-kira apa yang terbesit dalam kepala Hafiz kalau berbicara tentang perkelahian pelajar? Pukul-pukulan. Bagus sekali. Akil, kalau Ibu bertanya tentang ini, kira-kira apa yang terbesit dalam kepala Akil? Tawuran gitu ya, perselisihan atau pertengkaran gitu ya. Jadi inilah yang terbayang kira-kira di dalam kepala kita. Sekarang Ibu sedikit menjelaskan apa itu tentang perkelahian pelajar. Nah, ini bisa kita lihat di depan bahwasanya perkelahian itu adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok pelajar dengan individu atau kelompok pelajar lain untuk menyingkirkan lawan dan membuat pihak mereka tidak berdaya. Nah, itu adalah kira-kira yang disebut dengan perkelahian pelajar. Kalau tawuran itu adalah sekelompok pelajar yang melakukan perkelahian
perkelahian, berarti yang disebut dengan tawuran. Nah, itu kira-kira yang sedikit ibu jelaskan tentang perkelahian pelajar. Nah, ini dia miras. Tahu apa itu miras? Minuman keras. Nah, itu dia. Apa itu minuman keras? Minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran seseorang. Kalau dalam Islam dia disebut dengan apa? Nah, jadi khamar itu bukan hanya minuman. Di dalam Islam disebutkan bahwasannya minuman dan makanan yang memabukkan disebut dengan khamar. Nah, apa hukumnya khamar di dalam Islam? Oke, sekarang Ibu mau membagi tugas kelompok. Nah, kira-kira sudah tahu kelompoknya? Belum. Oke. Nah, ini dia kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan Ananda kelompok A sebelah sini, kelompok B di tengah, kelompok C sebelah sini. Oke, silakan duduk bicara berkelompok. Oke, sekarang kita sudah terbagi kepada 3 kelompok. Yang sebelah sini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kira-kira sudah tahu apa tugasnya? Belum. Oke, ini adalah tugas kelompoknya. Nah, jadi kelompok A membahas khusus tentang perkelahian pelajar. Kelompok B membahas tentang minuman keras. Kelompok C membahas tentang narkoba. Nah, nanti yang mana Nana membuat konten tentang materi ini. Tugasnya bisa dibikin di Canva. Jadi ada 1 tugas per kelompok. Jadi silakan nanti bahas semua materi ini di sana di masing-masing kelompoknya. Nanti setelah selesai baru kita akan presentasikan materi ini. Oke, paham dengan tugasnya? Oke, sudah bisa dimulai? Sudah bisa? Oke, silakan dikerjakan. Oke, mungkin boleh dibagikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami semua dari kelompok A yang akan mempresentasikan tentang menghindari perkelahian pelajar. Yang materi awalnya akan dibacakan oleh Amel. Oke, kita akan membahas materi tentang perkelahian pelajar. Pelajar yang dari Islam. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar. Bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas diteruskan oleh para pelajar muslim dengan segala prestasi yang diraihnya. Hal ini terjadi karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya, agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atika. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang sebaik-baiknya adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jika ada masalah, cari solusinya. Buat pemitahan, jika belum juga selesai, tetaplah optimis secara memohon kepada Allah agar memberikan solusi yang terbaik. Tetap bersandar kepada Allah SWT apapun keadaannya. Susah, senang, dan sedih berkira selalu bersama Allah SWT. Jika itu bisa kalian lakukan, niscaya dunia akhirat sudah berada di genggaman kalian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Definisi dari perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar adalah perilaku yang menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian tawuran. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan pihak mereka yang tidak berdaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haura. Jadi tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Menurut Santowe Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum jika diketahui petugas hukum. Ia bisa dikenai hukuman. Perkenalkan, saya Zara Syara Setiawan dari kelompok C yang berpelajar.
Selanjutnya dari kelompok B, silakan Hafiz. Saya Fitra dari kelompok B ingin bertanya, apakah mungkin ada faktor yang membuat perkelahian pelajar itu menjadi diperbolehkan? Terima kasih. Ada yang lain? Silakan Tifa. Perkenalkan, saya dari Pasila dari kelompok B. Saya ingin menanyakan pendapat dari kelompok A. Bagaimana tanggapan kelompok A apabila sekolah menyediakan arena boxing atau ring yang dapat diakses semua siswa tanpa memerlukan izin sekolah? Dan ada beberapa siswa yang memakai arena tersebut untuk menyelesaikan masalah lewat perkelahian 1 lawan 1 di atas kelas. Baik, terima kasih Tifa. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Baik, silakan Kayana. Perkenalkan, saya Kayana Alaihi. Saya ingin bertanya, apakah adu mulut merupakan perkelahian antar pelajar? Baik, terima kasih Kayana. Ada lagi dari teman-teman sekalian? Baik, sudah cukup. Mungkin pertanyaannya langsung saja dijawab oleh teman-teman kelompok saya. Yang pertama yang akan dijawab oleh Haura. Silakan Haura. Jadi pertanyaan dari kelompok B dari kita, bagaimana jika ada sekolah yang menyediakan fasilitas berupa arena boxing? Pertama-tama, kemungkinan ada sekolah yang menyediakan fasilitas arena boxing itu sangat sedikit. Terus yang kedua, di mana-mana fasilitas sekolah itu tentu ada peraturannya. Jadi buat memakai arena boxing itu tidak bisa sembarangan, terus nggak ada akses izin atau akses masuknya itu tuh. Jadi perkelahian pelajar yang ada di arena boxing itu rasanya kecil kemungkinan. Dan kecil juga kemungkinan untuk pihak sekolah tuh menyediakan ring. Mungkin ada beberapa sekolah mungkin yang menyediakan ya mungkin kan anggap aja nih ada sekolah yang menyediakan mungkin untuk Muay Thai atau untuk boxing-boxing lain yang berhubungan dengan olahraga, dan memang itu tuh difasilitasi gitu. Tapi rasanya kalau untuk terpakai bebas oleh siswa-siswa itu tidak ada gitu, dan tidak mungkin. Karena kan di sekolah tuh umumnya juga apapun fasilitas yang ada tuh otomatis harus izin gitu. Karena jika ada kerusakan, kehilangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, otomatis nanti yang disalahkan tuh siswa dan pihak-pihak sekolah gitu. Karena umumnya fasilitas sekolah tuh kan otomatis ada penanggung jawabannya juga gitu. Jadi rasanya untuk dipakai bebas itu tidak ada di sana. Bagaimana Tifa? Terima kasih Tifa. Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan selanjutnya adalah Amel. Silakan Amel. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Yaitu pertanyaannya tentang apakah ada faktor yang membuat perkelahian antar pelajar diperbolehkan. Jadi sebenarnya tentu saja tidak ada faktor yang memperbolehkan kita untuk berkelahi gitu guys. Jadi tapi mungkin bagi beberapa orang ada hal yang membuat berkelahi itu wajar menurut mereka gitu kan. Salah satu faktornya yang pertama ada orang tua dihina. Tentu saja anak tidak terima begitu orang tua dihina. Mungkin bagi anak tersebut berkelahi itu wajar karena emang udah nggak wajar lagi udah dia dihina orang tua gitu. Terus yang kedua ada agama yang dihina. Kita nggak terima dong agama kita dihina. Mungkin bagi orang tersebut berkelahi itu hal yang wajar untuk melawan orang yang menghina agama tersebut. Yang ketiga ada bullying. Mungkin apabila terjadi bullying, bagi si korban tentu dia harus membela dirinya. Jadi bagi dia mungkin wajar untuk berkelahi itu bela dirinya. Segitu saja. Terima kasih Hafiz. Oke, terima kasih. Jadi intinya tuh sebenarnya perkelahian itu kan tidak akan dibolehkan apapun alasannya. Tapi jika perkelahian tuh tersebut halnya untuk membela diri atas kekerasan yang dilakukan atau sesuatu yang tidak harusnya dilakukan kepada diri seseorang tersebut, dan perlawanan satu-satunya atau pilihan terakhirnya yang bisa dilakukan adalah berkelahi, maka perkelahian tersebut harus dilakukan gitu. Ibaratnya nih orang dibully, nggak mungkin dong orang tersebut hanya diam saja dan menerima bully itu. Kan umumnya sekarang seperti itu. Tetapi setelah edukasi, otomatis hal terakhir yang bisa dilakukan orang tersebut adalah melawan. Melawan tuh otomatis kalau misalnya kan terkadang
kadang di semua sekolah nih guru-guru tuh menanggapi bullying ini dengan serius. Kan ada misalnya nggak apa-apa itu paling bersanda gitu kan di beberapa sekolah. Jadinya tuh mungkin di beberapa sekolah nih menganggap bullying ini hal yang kecil gitu. Jadi mungkin korbannya nih menganggap korbannya ini melakukan aksinya sendiri lagi tanpa bantuan orang lain. Gitu Hafiz. Selanjutnya, terima kasih Hafiz. Selanjutnya pertanyaan. Baik, pertanyaan dari teman-teman sekalian tadi sudah terjawab semua ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari jawaban kami tadi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan perilaku dan perkataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah selesai ya menampilkan hasil presentasi dari teman-temannya. Sekarang coba kita simpulkan bersama. Kira-kira apa kesimpulan materi kita hari ini? Coba siapa Nanda yang bisa? Coba angkat tangannya. Oke, coba Nanda Kevin kita dengarkan terlebih dahulu. Kira-kira apa kesimpulan yang mau dibacakan oleh Kevin? Coba. Ya, boleh berdiri. Jadi kesimpulannya adalah perkelahian remaja itu tidak dibolehkan karena banyak yang teraniaya gitu loh. Kayak misalnya sebelumnya tawuran misalnya kan Bu. Tawuran itu kan dia di jalan lintas misalnya, jalan lintas itu orang banyak lewat. Jadi yang nggak ngapa-ngapain jadi kena gitu Bu. Karena kan dia main pas ya. Oke, sangat luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu. Jadi benar ya, seperti itu bahwasannya tidak ada manfaat yang bisa diambil dari yang namanya perkelahian pelajar. Justru apa yang terjadi akan terjadi yang namanya kemudorotan, bisa terjadi yang namanya pembunuhan. Nah, itu dia. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, mudah-mudahan ada manfaat yang kita pelajari hari ini. Kita cukupkan ya, insya Allah minggu depan kita bahas materi yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.